Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertemu dengan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud di Istana Al Salam Jeddah hari ini. Sejumlah pembahasan yang akan dilakukan dalam pertemuan bilateral tersebut adalah terkait dengan kuota haji 2026 dan juga rencana pembangunan kampung haji dan umroh Indonesia di Arab Saudi. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan daring. Sudah ada Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Haji, Bapak Daniel Azhar Simanjuntak, dan juga Ketua Komnas Haji dan Umroh Bapak Mustoli Siraj, serta Direktur Utama Patuna Travel dan Ketua Umum Serikat Penyelenggaraan Umroh dan Haji Indonesia atau SAPUHI. Sudah ada Pak Syam Resviadi. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dan kami juga sudah mengundang sebelumnya dari jajaran Kementerian Agama, namun sampai dengan saat ini masih belum bisa bergabung bersama dengan kami. Jadi kita langsung saja, mungkin saya yang pertama ingin ke Pak Daniel ya. Pak Daniel, nah ini terkait dengan salah satu poin penting yang akan dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan putra mahkota Arab Saudi MBS adalah soal penyelenggaraan haji untuk tahun 2026, Bang Daniel. Bisa dijelaskan mungkin apa sebenarnya yang akan menjadi fokus utama dari pertemuan kali ini? Ya, kemarin setelah food Polri di Silang Monas, saya sempat melaporkan beberapa hal kepada Presiden terkait dengan dinamika perhajian 2025 khususnya, kemudian catatan yang perlu menjadi atensi Presiden pada 2026 nanti. Nah, pertama memang fokus Presiden sejak awal itu terkait dengan upaya merealisasikan kampung haji Indonesia di Mekah. Karena sebelum Pak Presiden masih menjadi Menteri Pertahanan, beliau sempat bicara dengan putra mahkota terkait dengan pengembangan perhajian Indonesia, khususnya terkait rencana dengan kampung haji di Makkah. Nah, pembicaraan itu pada saat ini ingin dilakukan lebih formal dalam status Pak Prabowo sebagai Presiden dengan putra mahkota MBS. Nah, arahnya memang ke depan ada 3 skema. Apakah kemudian realisasi pembangunan kampung haji itu dibangun sejak awal, artinya dari nol dengan komitmen misalnya lahan dan sebagainya melalui pembicaraan dengan putra mahkota, atau kemudian kedua kita akuisisi misalnya hotel-hotel yang sudah existing, kemudian diakuisisi, kemudian dikelola misalnya oleh BUMN atau Danantara, atau kemudian yang ketiga melalui skema P3, Public Private Partnership. Nah, 3 skema-skema itu mungkin akan dibicarakan nanti pada tataran berikutnya. Jadi memang fokus Presiden adalah tentu terkait dengan kampung haji. Nah, terkait dengan kuota, memang kemarin dalam forum evaluasi pelaksanaan haji 2025 antara Badan Penyelenggara Haji dengan Kementerian Haji dan Umroh, wacana waktu itu karena ada peringatan dari Kementerian Haji dan Umroh terkait dengan pengurangan kuota, tapi kemudian pembicaraan selanjutnya kemungkinan kuota haji kita 2026 sama dengan kuota 2025. Namun tentu kita berharap terkait dengan kuota ini nanti ada pembicaraan lebih lanjut apabila ada penambahan, misalnya apakah nanti pembicaraan antara Presiden dengan putra mahkota kemudian juga menghasilkan poin penambahan kuota atau lainnya. Kenapa? Karena nanti kan ini pertemuan baru berlangsung nanti di jam 8 waktu Indonesia atau jam 4 waktu Jeddah. Nah, poinnya itu, selain tentu Presiden bicara terkait dengan beberapa evaluasi dan yang lain, tentu isu-isu di luar haji terutama dinamika Timur Tengah. Begitu, Mbak.
Oke, baik. Ada 3 poin utama begitu ya kalau yang disampaikan oleh Bang Daniel. Kemudian juga kita akan menunggu terlebih dahulu seperti apa hasilnya dari Presiden Prabowo Subianto yang tengah melakukan pertemuan bilateral. Dan karena kita sudah lihat begitu ini melibatkan dari pimpinan otoritas tertinggi negara kita. Artinya memang ini menjadi suatu hal yang sepertinya sudah sangat urgent begitu. Nah, saya ingin ke Pak Mustoli dulu. Mungkin kalau Pak Mustoli dari Komnas Haji dan Umroh, bagaimana melihat pertemuan dari Presiden Prabowo Subianto dengan putra mahkota? Makna strategis apa yang kemudian bisa kita baca dari pertemuan ini menurut Anda? Iya, jadi saya melihatnya memang apa yang tengah diplomasi yang tengah diupayakan oleh Presiden Prabowo Subianto saya kira sangat konstruktif dan memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat bangsa kita begitu ya. Karena bayangkan kita setiap tahunnya itu mengirimkan jamaah umroh 1,5 juta kurang lebih begitu ya. Kemudian jamaah haji juga ratusan ribu. Tetapi kita tidak punya home base terkait dengan jamaah itu. Nah, maka saya kira terobosan-terobosan yang sedang dibangun ini bukan saja bermakna membangun secara fisik bangunan tadi yang disampaikan oleh Bang Daniel begitu ya. Tetapi ini saya kira menjadi investasi jangka yang sangat panjang untuk kemudian periode-periode yang akan datang gitu ya. Karena penyelenggaraan ibadah haji ini kan ila yaumil qiyamah gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan tunggu apakah hasil yang kemudian nanti didapatkan oleh Presiden Prabowo dengan MBS begitu ya. Nah, kaitannya dengan itu saya kira ini memang tinggal bagaimana seandainya ini goal begitu ya, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu direspon dengan baik. Tapi kalau lihat misalnya gesturnya Bang Daniel dari awal penyambutan yang begitu hangat dan luar biasa dari pemerintah Saudi, agaknya sih ini akan membuahkan harapan yang sangat baik begitu ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, tapi kemudian persoalannya adalah bagaimana nanti kemudian menerjemahkan ide dan gagasannya Pak Prabowo itu menjadi di level teknis. Karena sampai dengan hari ini kan publik belum diberikan informasi yang lebih detail dan rinci bagaimana sesungguhnya master plan atau roadmap mendirikan kampung haji. Tadi Bang Ri bilang apakah misalnya akuisisi hotel-hotel yang sudah ada yang di dekat Masjidil Haram gitu ya, atau membangun dari nol gitu ya. Tentu kalau membangun dari nol biayanya akan sangat besar sekali. Nah, apakah kemudian juga desainnya bukan hanya desain dari aspek fisiknya ya, Mbak, tetapi juga desain dari kampung haji ini akan seperti apa? Kita kan juga masih meraba-raba. Mungkin apakah seperti kayak Chinatown begitu ya? Di situ ada integrasi untuk misalnya residensial, tempat pelayanan, tempat hiburan dan lain-lain. Tapi apapun itu saya kira memang ini akan menjadi terobosan yang dampaknya akan luar biasa. Bukan hanya terkait dengan hubungan antara dua bangsa, tapi juga bagaimana ini akan berdampak khususnya dampak bagi ekonomi dan ekosistem haji yang lebih luas, kira-kira gitu, Mbak. Oke, baik, terkait dengan skema lebih detail nanti akan kita tanyakan ke Bang Daniel Azhar begitu. Namun saya ingin ke Pak Syam terlebih dahulu. Pak Syam, kalau dari penyelenggara swasta begitu ini bagaimana tanggapannya? Sapuhi memandang bahwa langkah dari Presiden Prabowo Subianto ini membawa langsung begitu ya isu mulai dari kampung haji, kemudian juga terkait dengan kuota haji kalau tadi disampaikan oleh Bang Daniel begitu. Dari Sapuhi melihatnya seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum Pak Daniel, Pak Mustoli. Baru hari ini kita online ketemu ya, 2 kali kita janjian offline, Allah belum kasih izin. Iya, menanggapi dari 3 hal tadi, saya hanya 2 saja, yaitu masalah investasi untuk kampung haji. Saya 40 tahun bergerak di bidang umroh haji ini, 4 dekade dari Patuna. Secara pribadi mengetahui bagaimana karakter pemerintah Arab Saudi dan kerajaan Arab Saudi, terutama juga dari dari manusianya, gitu ya. Kita ketahui bersama juga bahwa kita negara masih butuh dana untuk investasi. Daripada dana investasi yang ada di BPKH dialihkan untuk mendapatkan lahan di sana, bangun gedung, lebih baik saya sarankan sebaiknya menggunakan dana Mr. MBS langsung saja. Kenapa demikian? Karena dana dari internal atau dalam negeri Arab Saudi, dia tidak akan kemana-mana,
namun dengan perjanjian kontrak jangka panjang, sehingga seperti yang diinginkan oleh Bapak Presiden, mempunyai harga murah, terutama dalam hal akomodasi, itu bisa dihitung panjang, 50 tahun, 70 tahun, atau minimal 30 tahun, berapa jatuhnya per bulan, per tax atau per bed dari gedung yang kita bangun. Apakah juga kualitasnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dengan modal yang memang datang dari dalam negeri sendiri di Arab Saudi, mereka tidak akan kemana-mana dan mereka juga merasa aman. Kita juga tidak perlu mengeluarkan dana yang besar untuk menginvestasikan di sana. Nah, dengan juga modal yang ada dari dalam negeri, apabila gedung indung yang memang sudah terbentuk nanti walaupun bertahap dibangun oleh Mr. MBS dan partnernya, itu akan bisa menjadi tolok ukur dari kita atau sebagai bahan pertimbangan dari Kerajaan Arab Saudi agar gedung itu selalu diisi oleh Indonesia. Bahkan apabila perjalanan nanti bagus, sistem pembayaran juga bagus, akan tidak untuk kemungkinan akan ditambah kuotanya secara otomatis karena gedungnya harus dibangun lagi, sehingga bisa jadi visi misi 2030 Mr. MBS ini bahwa haji itu bisa dilaksanakan sebanyak 5 juta, insya Allah akan bisa tercapai. Walaupun kita agak pesimis dengan waktu yang sudah menjelang sekitar 4 tahun lagi ke depan gitu ya. Tapi siapa yang tidak mungkin kan, kalau memang dana kuat dari Mr. Muhammad bin Salman ini membangun fasilitas yang memang dibutuhkan oleh Indonesia, sebuah kampung haji dengan segala macam bentuk dan kebutuhan di dalamnya, itu luar biasa. Sehingga nanti tim dari BPKH yang memiliki atau mengelola dana ini, dengan sudah adanya BPKH Limited, itu difungsikan sebagai pengelola gedung, pengelola catering, pengelola rumah sakit, dan segala macam fasilitas yang ada di kampung haji tersebut. Baik. Nah, sementara BPH adalah pelaksana murni operator untuk pelaksanaan haji, di mana dengan terintegrasi satu tempat, semua insya Allah akan lebih mudah, lebih murah, lebih nyaman, dan gampang mengaturnya. Nah, yang kedua adalah masalah kuota. Jadi kuota itu akan otomatis apabila memang investasi yang dikeluarkan oleh Mr. MBS, di mana akan bertambah terus, bahkan dia tidak akan mau kalau seandainya gedung yang dia bangun, yang dia miliki walaupun namanya Kampung Haji Indonesia, tidak terisi oleh Indonesia. Sehingga perlu ditambah terus dengan visi yang memang nanti terkait dengan 2030 nanti. Demikian, Mbak. Oke, baik. Kalau begitu saya ingin detailnya kepada Bang Daniel Azhar. Begitu, Bang Daniel, ini kalau tadi Anda sampaikan ada 3 skema begitu ya, terkhusus adalah teruntuk bangunannya. Bisa jadi ini lahan dari nol yang kemudian dibangun, tapi kalau yang disampaikan oleh Pak Syam begitu sepertinya akan membutuhkan dana yang cukup fantastis juga. Nanti pendanaannya akan seperti apa? Anggarannya akan dari mana? Apakah dari APBN ataukah dari kemudian ini dari dana haji atau seperti apa nih? Atau mungkin bisa jadi seperti hotel yang tadi Anda sampaikan ya. Dan nanti ini wujud kampung haji, apakah layanan yang menjadi tempat berkumpulnya dari jemaah Indonesia seperti yang disampaikan oleh Komnas Haji begitu, ada Chinatown, semacam Chinatown seperti itu, atau seperti apa? Dan targetnya nanti bisa dimulai dibangun dari kapan, Bang Daniel? Iya, tadi saya sebutkan di awal ada beberapa skema ya. Skema tadi yang dijelaskan itu adalah termasuk dari skema-skema itu. Tadi misalnya ya, skema apakah kemudian ini bisa dilakukan oleh dan dikelola oleh Danantara dan BUMN misalnya. Kemudian skema berikutnya adalah akuisisi misalnya perhotelan yang sudah ada, sehingga tidak butuh waktu untuk seperti skema pertama tadi karena harus dibangun sejak awal. Kemudian ketiga, skema public private partnership. Public private partnership ini juga bisa dimaknai dalam bentuk skema kontrak yang akan panjang, misalnya tadi seperti sudah sempat dijelaskan. Dan 2 skema terakhir ini memang tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, lantas bagaimana bentuk perkampungan haji itu? Itu kan tadi kan skema-skema pembiayaan, kemudian model yang akan diterapkan. Tentu belum ada keputusan terkait mana yang akan digunakan karena banyak alternatif-alternatif yang tentu nanti akan dikaji lebih mendalam. Kemudian memang desain besarnya yang diharapkan perkampungan haji itu dalam bahasa yang lebih
lebih makro gitu. Kita berharap ada cash outflow yang selama ini jumlahnya termasuk besar ke Saudi misalnya keluar, diharapkan dengan adanya perkampungan haji kita bisa mengurangi cash outflow di satu sisi. Di sisi lain kita juga bisa mendorong perekonomian perhajian punya dampak dan manfaat untuk Indonesia lebih luas. Misalnya ya, rumah sakit ada di situ, kemudian semua fasilitas yang dibutuhkan jamaah haji bisa diklasterisasi di satu perkampungan atau di satu hotel yang besar yang bisa menampung dalam jumlah yang besar untuk jamaah umroh maupun jamaah haji kita. Jadi semua skema-skema termasuk usulan-usulan tadi yang disampaikan itu menjadi pembicaraan yang menjadi pilihan Pak Presiden selama ini. Oke. Nah, Bang Daniel, berarti kalau kita menyimak juga jawaban dari Pak Syam begitu terkait dengan karakteristik dari Arab Saudi sendiri. Jadi dari 3 skema ini, perkiraan ataupun prediksinya, ini mana yang jauh lebih condong yang akan kita pilih? Kita akan mengerucut ke yang mana dari 3 skema ini menurut Anda? Tentu Arab Saudi akan memilih dan itu karakteristik sama di semua negara. Sebenarnya mereka akan berdiri atas nama national interest-nya masing-masing dan itu hal yang wajar begitu. Nah, tentu kita juga akan bekerja atas nama national interest-nya kita. Nah, tentu tadi apakah tawaran Saudi nanti seperti apa, itu yang saya tidak mampu dan belum bisa menjawab. Pasti jawaban Saudi tadi saya sebutkan national interest-nya seperti pendekatan Pak Syam itu sangat rasional, dan kalaupun Indonesia yang pada posisi itu mungkin Indonesia akan berpikir sama. Dan tentu posisi kita bagaimana caranya national interest kita dalam konteks ini adalah kepentingan jemaah kita bisa terakomodir, di sisi lain juga kebutuhan jemaah kita itu bisa dipenuhi secara keseluruhan, tapi juga punya dampak ekonomi buat Indonesia. Dan di sisi lain tentu juga kita menghormati national interest maupun kepentingan ekonomi maupun kepentingan pelayanan yang nanti akan disampaikan Saudi. Jam 8 ini pertemuan Pak Prabowo dengan Pangeran MBS, insya Allah akan berbuah positif lah buat kebijakan perhatian kita khususnya terkait dengan kampung haji. Iya, oke, baik. Tentunya dari Arab Saudi juga kemudian ini agar tidak ada yang terlalu otonom begitu ya di dalam wilayah kedaulat, adanya daulat lagi begitu. Bisa jadi mungkin bentuknya dalam konsensi ataupun ini tidak berbentuk dari hak milik tapi tetap tunduk begitu ya pada hukum yang ada di Saudi. Nah, kalau begitu saya juga ingin ke Pak Mustoli. Pak Mustoli, kalau Anda melihat pembangunan dari kampung haji dan juga umroh Indonesia begitu ya di Arab Saudi, kita melihatnya memang ini cukup ambisius ya. Dari kacamata Komnas Haji gimana nih? Peluangnya apakah memungkinkan, realistiskah dari proyek besar ini? Siapa yang sebaiknya kemudian menjadi pelaksana utamanya menurut Anda, Pak Mustoli? Ya, memang kalau satu pemerintahan itu hanya berjalan normatif itu kan menjadi tidak menarik juga lah. Jadi memang dan setiap presiden pasti ingin memiliki terobosan-terobosan yang jauh ke depan begitu ya. Okay. Nah, salah satunya yang akan dicapai oleh Presiden Prabowo itu kan dari awal memang memberikan perhatian yang lebih terhadap isu haji begitu ya. Dari persoalan misalnya pembentuk BP Haji, mendirikan gap khusus haji dan umroh, kemudian ada penasihat presiden khusus bidang haji. Nah, ini saya kira rangkaian-rangkaian keseriusan beliau dalam rangka memberikan terobosan baru terkait dengan terlebih dengan misalnya agenda haji yang setiap tahun kita memberikan dana yang begitu besar ke Arab Saudi. Kalau tahun ini saja misalnya untuk haji itu kan kurang lebih ada 18,6 triliun begitu ya, belum lagi umroh. Nah, tetapi kan dampaknya belum begitu terasa kepada perekonomian atau ekosistem perekonomian haji kita. Oleh karena itu saya kira bahwa ambisius atau tidak, ya menurut saya harus ambisius untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira memang harus ambisius. Nah,
Nanti kalau misalnya, kalaupun misalnya Bang Dhanil, mohon maaf, misalnya tidak berhasil kali ini diplomasinya, dia harus dicoba lagi. Namanya saja berdiplomasi kan bisa berhasil, bisa tidak begitu ya. Tetapi saya kira pada hari ini Presiden Prabowo sudah menunjukkan dan merealisasikan janji beliau untuk kemudian membangun fondasi yang namanya Kampung Haji. Nah sebetulnya selain isu-isu tadi, saya kira yang terkait dengan haji itu juga yang penting, dan ini saya kira sering digaungkan oleh Bang Dhanil dan kawan-kawan di BPH adalah isu pemangkasan masa tinggal jamaah haji kita. Ya, itu juga tidak kalah penting sebetulnya. Yang tadinya hari ini misalnya 40 hari begitu ya, misalnya bisa dipangkas menjadi 30 hari atau berapapun lah, yang kemudian bisa memberikan efisiensi yang lebih signifikan kepada biaya haji. Oleh karena itu, apapun itu saya kira hari ini Pak Prabowo dengan nanti jam 8 malam ini berarti Bang Dhanil ya. Saya kira ini kita doakan sama-sama bahwa apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo dan ini pasti berdampak kepada masyarakat Indonesia. Tentu kita harapkan diplomasi ini bisa berhasil. Bahwa tadi ada kepentingan Saudi, tentu secara ekonomi juga kalau ada kampung haji, memang kalkulasi ekonominya jadi menyusut penghasilannya Arab Saudi. Tetapi saya kira dengan adanya visi Arab Saudi 2030 ini juga menjadi momentum karena mereka juga membutuhkan investasi dari luar negaranya begitu. Nah makanya saya kira ini mudah-mudahan menjadi tadi yang disampaikan oleh Pak Syam, ini 2030 sudah dekat begitu, dalam arti MBS juga ingin merealisasikan visinya, dan dia juga di satu sisi butuh investasi yang sangat besar. Nah mudah-mudahan ini menjadi titik temu antara kepentingan tadi yang disebut national interest bangsa kita dengan pemerintah Arab Saudi. Begitu. Oke, baik, kalau begitu saya ke Pak Syam. Pak Syam, lantas kalau seandainya memang kampung haji Indonesia ini kemudian terwujud, para penyelenggara apakah kemudian siap begitu untuk beradaptasi jika kemudian layanan haji dan juga umroh ini diarahkan ke satu sistem yang terpusat di kawasan kampung haji? Apakah Anda juga menganggap bahwa ini sebagai peluang atau justru mungkin ini jadi tantangan baru begitu bagi penyelenggara? Ya, tentunya sangat memungkinkan dengan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat tertentu di mana lokasi itu bisa diakses dengan transportasi yang masif, apakah itu dengan eskalator berjalan, dengan MRT, dengan bis yang memang taradudi dia berputar segala macam, sehingga antara masjid dengan kampung haji ini terintegrasi dengan mudah dilakukan oleh para jemaah yang memang ingin bolak-balik antara masjid dan kampung haji. Karena itu akan jadi satu pertimbangan kami, itu pun jadi satu alasan kami karena undang-undangnya dan peraturan dari KMA-nya demikian. Ya kami juga harus punya akses di mana kampung haji atau hotel yang ada di kampung haji memiliki shuttle bus atau apapun namanya, sehingga kami bisa menggunakan fasilitas yang ada di sana untuk umroh. Kalau untuk haji ya boleh-boleh aja, kenapa tidak? Kalau kita boleh ada sedikit space untuk kita gunakan dengan untuk haji yang memang relatif ekonomi, kenapa tidak untuk kita gunakan juga bersama di kampung haji tersebut. Tapi saya mau apresiasi tentang Pak Presiden Prabowo Subianto inilah satu presiden kita yang selama ini saya hidup di Indonesia baru memperhatikan masalah haji. Artinya concern dengan umat Islam yang dalam hal ini khususnya adalah umroh dan haji. Terima kasih. Oke, baik, ini yang tidak bisa kita luput juga begitu ya. Ketika ini benar-benar terjadi, Bang Dhanil dari Kampung Haji Indonesia, apa kemudian dampak yang sangat nyata begitu yang cukup signifikan bagi jemaah kita dan juga catatan dari Presiden Prabowo Subianto begitu atas penyelenggaraan haji tahun ini seperti apa? Apakah kemudian catatan di tahun ini kemudian juga bisa terjawab dengan adanya Kampung Haji nanti? Menurut Anda seperti apa, Bang Dhanil? Pertama begini, harapan Presiden kan tentu penyelenggaraan haji, pelayanan terhadap jamaah haji kita itu bisa lebih efisien, lebih aman dan nyaman. Itu 3 kata kunci penting yang diharapkan oleh Presiden. Efisien itu salah satu upayanya adalah misalnya
kita punya kampung haji itu, sehingga jamaah kita itu bisa menekan biaya yang harus mereka keluarkan, dan biaya haji juga bisa turun. Kemudian aman karena kampung haji ada, kemudian asumsinya lebih aman buat jamaah kita dan nyaman, dan kita bisa fokus pada pelayanan-pelayanan yang jauh lebih baik. Jadi fokus presiden bagaimana nih caranya supaya jamaah kita lebih aman, kemudian lebih nyaman dan efisien. Di satu sisi pemaknaan efisien juga punya makna bagaimana cash outflow yang di sektor perhajian tadi, misalnya di haji saja yang seperti disebutkan oleh Mas Mustoli tadi, itu bisa cash outflow-nya bisa kita kurangi sebagian dalam bentuk cash inflow melalui kampung haji itu. Kalau kemudian kampung haji itu adalah daerah di mana otoritas pengelolaannya, bisnisnya itu dikelola oleh Indonesia, kan akan dipastikan ada cash inflow dalam jumlah yang signifikan. Artinya selain fokus pada penyelenggaraan ibadah haji yang khusyuk dalam konteks aman dan nyaman tadi, Presiden juga berpikir bagaimana caranya perhajian kita itu punya dampak ekonomi yang luas, yang masif terhadap Indonesia. Nah, kemudian ketiga tentu dalam perspektif Presiden, haji harus menjadi salah satu instrumen nasionalisme kebangsaan. Itu yang selalu disebutkan oleh Presiden, misalnya bahwasannya fakta dalam sejarah kita, para haji-haji punya kontribusi besar bagi kemerdekaan. Bahkan awal-awal kemerdekaan adalah semangat pembebasan itu lahir dari tokoh-tokoh yang berangkat ke Mekah, kemudian kembali menggaungkan semangat kemerdekaan, sebutlah Hosokro Aminoto dan sebagainya. Nah, itu tiga yang itu kami sering sebut sebagai tri sukses haji, dan itu yang ingin Presiden lakukan melalui langkah-langkah merevitalisasi perhajian Indonesia. Oke, baik. Yang tidak bisa kita lupakan juga, saya ingin ke Pak Mustoli. Pak Mustoli, kalau dari sisi perlindungan jemaah, apa yang kemudian menjadi catatan penting dari Komnas Haji begitu, agar jangan sampai dari kampung haji ini hanya menjadi simbol saja begitu, tapi tidak menyentuh langsung pada kualitas dan juga kenyamanan jemaah, terutama adalah soal efisiensi tadi begitu, yang memang diharapkan adanya kampung haji ini seperti itu. Seperti apa, Pak Mustoli? Ya, tentu dengan sendirinya hadirnya kampung haji ini akan mendekatkan kepada jamaah, Mbak. Karena yang saya bayangkan, coba menerjemahkan ide gagasan kampung haji ini kan tidak hanya tadi faktor keekonomiannya, ada putaran dari ekonomi ke ekosistem haji, tetapi tentu pelayanan yang lebih cepat, yang lebih dekat kepada jamaah, baik itu jamaah haji maupun jamaah umroh. Jadi tidak hanya di kedubes-kedubes saja. Dan satu hal lagi yang belum kita lewatkan juga, Pak, yaitu apa? Ini kan pemerintah di sektor yang lain juga sedang menjajaki kemungkinan membuka atau mencabut moratorium tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Saya kira ini bisa menjadi satu rangkaian bahwa kampung haji ini juga melayani masyarakat intinya. Dan di sana kan mukimin atau orang Indonesia yang sudah mukim di sana itu kan juga jumlahnya banyak sekali, Mbak. Nah, sehingga ini menjadi seperti multi efek gitu ya. Jadi dampaknya tidak hanya kepada jamaah haji yang setiap tahun datang dan hadir begitu. Kemudian jamaah umroh yang tidak kenal musim, dan kemudian tentu tenaga kerja ketika nanti kelak dia dicabut moratoriumnya. Intinya bukan hanya faktor keekonomian, tapi juga kepada faktor pelayanan. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kemudian tadi yang disebut Bang Daniel itu kenyamanan dengan hadirnya, Mbak. Kalau orang di luar negeri, jangankan misalnya lihat gedung ada nama Indonesia begitu ya, ada selembar bendera saja merah putih, itu kan rasanya sudah berbeda. Rasanya kita seperti sudah berada di negara sendiri. Artinya ada semacam rasa aman begitu ya. Terlebih ketika misalnya secara fisik
apa namanya, Indonesia hadir di sana dalam bentuk kampung haji yang di sana ada pelayanan publiknya, ada kemudian kegiatan bisnisnya, ada kegiatan manasik pelayanan dan seterusnya. Jadi ya memang kampung haji itu harus dibayangkan menjadi bukan hanya bisnis tapi juga seluruh pelayanan terintegrasi di situ, termasuk penyelenggara yang hari ini mulai akan berpindah dari Kementerian Agama ke BP Haji tadi yang disebut oleh Pak Syam, misalnya ada misalnya kantornya BPKH Limited juga di situ, kantor perwakilan pemerintah ada di situ. Itu kan menjadikan kita menjadi outputnya adalah bangsa yang disegani minimal di dataran Arab Saudi. Oke, baik. Nah, saya ke Pak Syam. Pak Syam, jika kampung haji dan juga umroh Indonesia ini bisa dibangun, bisa terwujud begitu, menurut Anda seperti apa ideal dari skema kemitraan antara negara dan juga pelaku usaha swasta, Pak Syam? Ya, kalau swasta banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Membangun gedung, membangun restoran, membangun rumah sakit, membangun catering, membangun supermarket, dan segala macam ekosistem ekonomi atau bisnis yang bisa dilakukan untuk kepentingan para jemaah haji dan jemaah umroh tentunya. Tinggal nanti skala prioritas atau mungkin harus dilelang, ya silakan saja. Atau mungkin harus kerjasama juga mitra dengan pemerintah Arab Saudi atau bisnis yang ada di Arab Saudi, itu juga bisa aja kita lakukan pola-pola seperti itu. Tapi intinya bahwa ini memberi kesempatan kepada siapapun, baik swasta dari Indonesia maupun swasta dari Arab Saudi, untuk bisa berpartner untuk membangun dan melayani para jemaah haji Indonesia khususnya dan umroh Indonesia khususnya yang bisa menggunakan fasilitas hotel atau gedung di sana. Hanya memang yang perlu dipertimbangkan mungkin kualitas hotel ini apakah harus sama dengan kategori bintang 3 misalnya. Atau ada juga mungkin ada kelas yang bisa menggunakan bintang 4 dan bintang 5, sehingga nanti itu akan berpengaruh kepada beban biaya pembangunan tentunya ya. Untuk per kasurnya itu atau per jemaahnya itu bebannya untuk haji reguler khususnya berapa. Kalau haji khusus ya tentunya akan 2-3 kali lipat dibandingkan haji reguler untuk biaya hal itu, jadi tidak terlalu bermasalah. Tinggal masalah buat kami itu adalah mungkin segala pelayanan yang memang ada di kampung haji itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya juga senyaman-nyamannya bagi jemaah yang akan kita tempatkan di sana. Oke, baik. Terakhir saya ingin ke Bang Daniel. Bang Daniel, jadi kita beralih dulu, kita sudah membahas terkait dengan kampung haji begitu ya. Namun terkait dengan evaluasi untuk penyelenggaraan haji di tahun ini begitu, apa yang kemudian menjadi prioritas utama dari pemerintah agar penyelenggaraan haji untuk tahun depan ini bisa jadi lebih baik? Apa saja catatan prioritas utamanya, Bang Daniel? Terus terang PR utama yang disampaikan dan diperintahkan oleh Presiden kepada kami itu adalah masalah integritas, dan pastikan bahwasannya pengelolaan haji ke depan itu diisi dengan pengelolaan yang berintegritas, artinya bebas dari manipulasi, bebas dari korupsi, bebas dari praktek-praktek perburuan rente dan sebagainya. Itu ya selalu diingatkan oleh Presiden terkait dengan pengelolaan haji ke depan. Nah, oleh sebab itulah terus terang kami fokus pada pembenahan institusional, artinya badan penyelenggara haji atau apapun namanya nanti ketika tuntas revisi Undang-Undang nomor 8 2019 itu memastikan diisi oleh personal-personal yang punya integritas tinggi, karena itu selalu diingatkan oleh Presiden sebagai lembaga atau badan yang baru atau institusi yang baru. Kemudian kedua, tentu kami akan mempersiapkan SOP terbaru. Ada 163 lebih SOP pelayanan haji yang baru sedang kita siapkan, termasuk misalnya tadi yang disebutkan oleh Mas Mustoli terkait dengan pemotongan waktu tinggal di Saudi Arabia, kemudian juga terkait dengan data, perbaruan data, kemudian kita ingin melakukan audit lebih mendalam terkait data, dan semua temuan-temuan pengawasan kami pada musim haji 2025 kali ini itu menjadi salah satu poin penting untuk membuat SOP terbaru terkait dengan haji 2026 nanti, termasuk terkait dengan syarikat dan sebagainya. Dan kita akan banyak lebih melibatkan para pihak, terutama
Kementerian Luar Negeri misalnya selama ini tidak terlalu engage dalam isu-isu perhajian. Kami ingin pastikan pengolahan nanti juga melibatkan diplomasi yang kuat bersama dengan teman-teman di Kementerian Luar Negeri. Aparatur hukum pun demikian, karena kemarin kami sudah bicara lebih dalam dengan kejaksaan, kemudian dengan KPK, kemudian kejaksaan juga sudah mulai melakukan pembicaraan bilateral dengan kejaksaan Saudi Arabia. KPK juga akan melakukan hal yang serupa, karena beberapa penanganan hukum terhadap manipulasi, markup dan sebagainya haji selama ini sulit dilakukan penegakan hukum karena lokus hukumnya atau juridiksinya ada di Saudi Arabia. Maka ini akan menjadi salah satu perhatian khusus kami untuk memastikan ke depan haji kita, pelaksanaan haji kita, penyelenggaraan haji kita penuh dengan integritas. Itu catatan pertamanya, Mbak. Oke, baik, banyak dan kompleks sekali ya Bang Daniel. Namun kita juga tetap akan menantikan bagaimana kemudian hasil pertemuan dari Presiden Prabowo Subianto dengan putra mahkota MBS begitu. Sementara terima kasih banyak atas pandangan dan juga waktunya Bapak-bapak sekalian, Bang Daniel, Pak Mustoli dan juga Pak Syam. Salam sehat selalu. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.